Selamat datang di channel kami. Buku adalah jendela dunia, dan dengan membaca maka kita akan semakin banyak pengetahuan yang didapat. Namun, ungkapan buku adalah jendela dunia sepertinya tidak berlaku untuk buku-buku di bawah ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 buku yang peredarannya dilarang di beberapa negara karena berbagai alasan. Yuk, kita simak bersama. 1. The Satanic Verses dicekal di 15 negara. The Satanic Verses merupakan novel keempat karya penulis Salman Rushdie. Novel kontroversial ini terbit pada tahun 1988 dan terinspirasi dari sebagian kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di Inggris, yang merupakan tempat terbitnya novel ini, The Satanic Verses mendapatkan ulasan positif dan bahkan merupakan finalis Booker Prize dan juga memenangkan penghargaan Novel of the Year dalam ajang Whitbread Award. Namun, novel ini tidak mendapatkan ulasan yang positif, terutama dari negara-negara Muslim karena The Satanic Verses dianggap menghina keyakinan mereka. Kontroversi novel ini menghasilkan fatwa yang menginginkan kematian Salman Rushdie yang diusulkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, mantan pemimpin Iran. Terdapat percobaan pembunuhan terhadap Salman Rushdie sehingga membuatnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah Inggris. Tidak hanya menyerang Salman Rushdie, fatwa tersebut juga membuat terbunuhnya penerjemah The Satanic Verses yaitu Hitoshi Igarashi. Novel ini dilarang peredarannya di 15 negara sekaligus, yaitu Bangladesh, Mesir, India, Iran, Kenya, Kuwait, Liberia, Malaysia, Pakistan, Papua Nugini, Senegal, Singapura, Sri Lanka, Tanzania, dan Thailand. Karya ini merupakan sebuah pengingat akan pentingnya dialog, toleransi, dan pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan. Kontroversi yang mengelilingi novel ini menyoroti kompleksitas dunia modern dan pentingnya menjaga ruang bagi berbagai perspektif dalam ranah kebebasan berekspresi. 2. Lady Chatterley's Lover dicekal di 6 negara. Novel Lady Chatterley's Lover karya D. H. Lawrence. Novel ini pertama kali diterbitkan secara privat pada tahun 1928 di Italia dan di Perancis pada tahun 1929. Buku ini dilarang beredar di negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Jepang, dan Cina. Lady Chatterley's Lover terkenal karena ceritanya mengenai hubungan fisik dan emosional antara pria dari kalangan kelas pekerja dengan wanita dari kalangan kelas atas. Selain itu, novel ini menggambarkan hubungan orang dewasa secara eksplisit, sehingga mungkin hal inilah yang membuatnya dilarang di beberapa negara. 3. Lolita dicekal di 6 negara. Lolita adalah novel karya penulis Rusia Amerika yaitu Vladimir Nabokov. Lolita terbit dalam bahasa Inggris dan pertama kali diterbitkan di Paris pada tahun 1955. Novel ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Rusia oleh penulisnya sendiri dan juga terbit di New York City pada tahun 1967. Berbeda dengan kontroversi yang kebanyakan menyangkut agama di kasus novel The Satanic Verses, novel ini terkenal karena kontroversinya mengenai hubungan antara pria lebih tua dengan remaja belasan tahun seperti yang digambarkan di dalam novel. Beberapa kritikus bahkan menyebut Lolita sebagai novel erotis karena penggambaran karakter Humbert, yaitu seorang profesor sastra parubaya yang terobsesi dengan Dolores Hasse, yang merupakan anak tirinya yang berusia 12 tahun. Humbert sendiri memanggilnya dengan panggilan Lolita, sebagai panggilan khususnya untuk Dolores. Istilah Lolita, kemudian di zaman sekarang sering dikaitkan dengan anak remaja yang terlibat hubungan orang dewasa dengan pria yang lebih tua seperti Dolores Hasse. Meskipun pertama kali terbit di Paris, Perancis, novel ini dilarang peredarannya di Perancis pada tahun 1956 karena mengangkat tema yang tidak biasa, meskipun pelarangan ini hanya bertahan selama 2 tahun. Selain di Perancis, 5 negara lainnya termasuk Argentina, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan UK juga melarang peredaran novel ini. 4. Mehcam dicekal di 5 negara. Selain novel, buku non-fiksi juga tidak jarang dilarang peredarannya di beberapa negara, seperti Mehcam. Mehcam adalah manifesto autobiopik yang ditulis oleh pemimpin Nazi yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler menulis buku ini saat dipenjara karena kejahatan politik yang dilakukannya.
Buku ini menjelaskan proses saat Adolf Hitler menjadi antisemit dan menguraikan ideologi politiknya serta rencana masa depannya untuk Jerman. Mein Kampf dilarang peredarannya di 5 negara termasuk Austria, Jerman, Guatemala, Polandia, dan Rusia. Di Austria, merupakan hal yang ilegal jika memiliki atau mendistribusikan buku ini. Di Guatemala, buku ini dilarang beredar pada rezim Jorge Ubiko. Lalu di Polandia, buku ini dilarang beredar hingga tahun 1992. Buku ini dilarang beredar di Rusia karena dianggap sebagai aliran ekstremis. Sedangkan di Jerman, buku ini mulai dicetak ulang pada tahun 2016 untuk pertama kali sejak tahun 1945, yang kemudian memicu debat publik dan membagi reaksi antara kelompok-kelompok Yahudi. Pada Maret tahun 2020, situs penjualan daring Amazon melarang penjualan buku Mein Kampf, baik itu yang baru dan masih tersegel maupun yang sudah bekas. 5. Animal Farm dicekal di 4 negara. Animal Farm pertama kali terbit pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Inggris, merupakan novela alegori sekaligus fabel karya penulis George Orwell. Karya fiksi ini menceritakan sekelompok binatang-binatang di ladang yang memberontak terhadap peternak manusianya, berharap untuk menciptakan keadaan sosial di mana hewan bisa setara, bebas, dan bahagia. Namun, pemberontakan tersebut gagal, dan ladang tersebut akhirnya berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya karena adanya kediktatoran seekor babi bernama Napoleon. Karya fenomenal George Orwell ini dilarang peredarannya di 4 negara termasuk Korea Utara, Rusia, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Buku ini dilarang untuk dimasukkan ke dalam daftar pameran buku internasional di Moskow. Lalu pada tahun 1977, buku ini dilarang diedarkan di sekolah-sekolah di Uni Emirat Arab karena referensinya terhadap praktik atau tindakan yang menentang kepercayaan Islam, seperti babi dan alkohol. Namun pelarangan ini sudah tidak lagi diberlakukan di beberapa tahun yang lalu. Meskipun peredaran buku tersebut telah memicu kontroversi, ingatlah, kekuatan tidak hanya terletak pada apa yang kita baca, tetapi juga terletak pada bagaimana kita membuka pikiran terhadap sudut pandang yang berbeda. Dalam dunia saat ini, kebebasan untuk berbicara, mendengar, dan memahami menjadi pondasi untuk perubahan yang positif. Mari kita terus menjaga semangat inklusivitas, toleransi, dan keberagaman pemikiran. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah berpikir kritis, tetaplah terbuka, dan teruslah belajar.